Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali dengan diskusi bersama komunikasi Dipkom pada episode kali ini dengan podcast format baru dari Dipkom Komunikasi Universitas Asia Yogyakarta. Pada kesempatan ini telah hadir gitu ya, tamu spesial yang jauh asalnya dari Yogyakarta. Butuh waktu sekitar 10 sampai 12 jam mungkin ya Pak, nggak sampai Pak? Ya, sekarang ada tol 10 jam sudah nyampe. 10 jam untuk sampai ke Jogja. Baik, untuk memperkenalkan narasumber atau tamu istimewa gitu ya, saya perkenalkan, selamat datang Pak Yono. Selamat datang juga, saya kembali ke Jogja hari ini. Oh, kembali berarti sudah sering ke Jogja Pak? Ya, sudah sering ke Jogja, hanya kemarin harus menunda dulu karena COVID-19. Oke, apakah Pak Yono ini sudah pernah ke Universitas Asia Yogyakarta, Pak? Alhamdulillah, ini adalah yang kedua kalinya saya menginjakkan kaki di Unisa. Alhamdulillah. Berarti ini seperti berkunjung kembali gitu ya. Ya, Pak Yono perjalanannya pripun Pak, lancar atau ada ya yang menarik di jalan yang kemudian harus mampir-mampir begitu Pak? Alhamdulillah, saya diberi kelancaran perjalanan. Tadi malam saya berangkat dari kampus Universitas Muhammadiyah Jember sekitar pukul 20.00, jadi jam 8 malam. Kemudian berhenti sejenak istirahat di Pasuruan, menikmati kopi di Pasuruan. Dan alhamdulillah karena lancar. Jadi sehari sebelumnya sebenarnya di Bangil itu ada banjir besar sehingga terjadi kemacetan. Kemudian kami juga was-was jangan-jangan banjirnya belum surut sampai hari Rabu malam. Alhamdulillah ternyata sudah surut. Alhamdulillah ya Pak Yono. Ya. Berarti kalau sudah ngopi di Pasuruan gitu, di Jogja nanti ngopi lagi boleh Pak? Ada kopi kelotok atau kalau nggak kopi ya sate kelatak. Saya ini tadi teman-teman juga begitu. Biasanya memang kita kalau di Jogja pertama tadi sudah terpenuhi sarapan dengan gudeg asli Jogja. Karena di Jember ada gudeg juga tapi gudeg Jember. Nah, di sini tadi teman-teman menikmati betul mbok jum. Oke. Kemudian tadi sebenarnya inginnya teman-teman itu dari kampus UAD mau ke sate Papong. Oh ya, iya, karena iya. di sana juga menjadi favorit, katanya kalau ke Jogja tidak afdol gitu sebelum menikmati kuliner Jogja. Iya. Tapi karena kita sudah keburu jadwal untuk di Universitas Aisyah ini, kan saya dengan Bu Uri sudah janjian habis duhur gitu. Sehingga ya itu kita kesampingkan dulu biar nanti kuliner setelah program ini selesai. Oke Pak, masih banyak waktu insya Allah untuk Insya nanti Allah. kembali lagi ke Jogja menikmati khas-khasnya Jogja Pak. Begitu. Oke Pak Yono, kalau ini tujuannya begitu Pak Yono, untuk ke Prodi Komunikasi Unisa Yogyakarta itu apa ya Pak Yono ya tujuannya? Iya, jadi begini, kebetulan kami ini kan dari Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember itu kemarin coba-coba membuat proposal hibah untuk MBKM. Program MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu adalah programnya Mas Menteri Nadiem Makarim yang baru di launching ya tahun ini dan harus dilaksanakan tahun ini juga kan begitu. Alhamdulillah prodi kami nyantol begitu. Kami dapat dana 60 juta untuk mengembangkan kurikulum, ya mengikuti tren kurikulum ke depan, ya bahwa kurikulum ke depan itu adalah memberi kebebasan seluas-luasnya, jadi memerdekakan mahasiswa dari kungkungan pembelajaran akademik di kampus. Sehingga ada 8 program sebenarnya yang ditawarkan. Kami mengambil 3 program. Program yang pertama itu adalah pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa kami nanti itu saat dia memasuki semester 5, 6, dan 7
dia diberi kebebasan mau menghabiskan waktunya di dalam kampus sendiri, silahkan. Mau menghabiskan waktunya selama 3 semester di prodi lain di kampus kami sendiri, silahkan. Atau mau menghabiskan waktunya di kampusnya orang lain tapi di prodi yang sama, itu juga silahkan. Karena itu kami hadir ke sini untuk menjalin kemitraan, menjalin memorandum of understanding, satu kesepahaman untuk memberikan membuat kesepakatan sehingga kami nanti berharap bahwa mahasiswa kami yang ingin kuliah di Jogja paling tidak 1 semester atau 2 semester bisa memilih di Unisa. Amin. Menjadi mahasiswa komunikasi Unisa, ya, sehingga mereka tercatat sebagai mahasiswa di sini, tapi kemudian nilainya akan ditransfer, akan dikonversikan ke kami dan kami masukkan di transkrip ijazah dan SKPI, nantinya begitu. Oke, jadi tujuannya adalah memfollow upi gitu ya Pak Iya, ya, betul. keberhasilan dari program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember atas hibah gitu ya Pak ya. Iya, betul. Hibah dari kementerian berkaitan MBKM. Iya. Ya Pak, kami belum lulus ya Pak. Kita berkompetisi, ternyata yang menang Pak Yono bukan dari Unisa begitu. Karena itu semangatnya saya tularkan ke Unisa. Siap. Insya Allah tahun depan kita sama-sama. Amin, insya Allah. Oke, Ya. Pak Yono nggak khawatir nih kalau nanti mahasiswanya kuliah di Unisa dan sudah offline terus nggak mau balik ke Jember, khawatir nggak Pak? Ya, saya malah bersyukur, apalagi kemudian dia bisa dipinang atau meminang orang Jogja, kan begitu. Nah, itu kan berarti kita menghayati dan mengimplementasikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kan begitu. Jadi multikulturalismenya bisa betul. terimplementasi, Betul. salah satunya melalui MBKM begitu ya Pak itu ya? Semangatnya salah satunya kan itu. Jadi Mas Menteri itu menyatakan bahwa pertukaran pelajar itu sebaiknya memang antar budaya, bukan sesama budaya. Makanya kami tidak menindaklanjuti di Jawa Timur karena budaya kami sama, ya, ada budaya Arek dan budaya Pandalungan, ya begitu-begitu. Kami mungkin butuh budaya Mataraman, budaya yang lebih halus sampai di Jogja dan seterusnya, kan begitu. Itu harapan kami. Oke Pak Yono ya, ini cerita saja sih Pak Yono ya. Iya. Jadi beberapa mahasiswa kami itu yang dari luar Jawa itu juga sempat culture shocknya adalah, Bu, kenapa tuh kalau di Jogja itu kalau nggak dungkluk melewati orang gitu, nggak senyum ketika lewat depan orang itu kok Iya. kayaknya dilihatin begitu. Itu salah satu bentuk Iya. begitu ya Pak ya, Iya. budaya di mana nanti akan ada Iya. penyamaan, mungkin ada perpaduan Betul. antara budaya yang Iya. dari luar daerah. Karena di saya pernah Jogja. juga mendengar cerita begini. Nje. Ada orang dari Batak sana, Nggih. kemudian meminang gadis di Jogja. Begitu rombongan pengantin ini datang di Jogja, mereka kan harus bersalaman dengan para terima tamu di depan. Kemudian disambut oleh para penerima tamu, bapak-bapak itu, Sugeng Rawuh datang Jogja. Satu lagi juga begitu, Sugeng Rawuh datang Jogja. Sampai 3 kali dijawab Sugeng Rawuh semua. Sementara yang dari Batak bilang, saya Togar. Begitu sambutan, maka kemudian dari Batak ini, wakil dari Batak bilang, selamat siang Bapak Sugeng Rawuh 1, selamat siang Bapak Sugeng Rawuh 2. Jadi dikiranya Sugeng Rawuh itu nama orang, kok namanya sama semua kan gitu. Nah, ini salah satu anekdot terkait dengan gegar budaya itu. Iya, terima kasih Pak Yono. Jadi ini juga saya jadi terinspirasi juga untuk semakin mengenalkan ke mahasiswa gitu Pak, betapa pentingnya kita belajar tentang komunikasi multikulturalism dan nanti juga berkaitan dengan MPKM ini bagian dari upaya juga kita saling mengenal budaya antar daerah khususnya di Indonesia, begitu Nje Pak Nje. Iya. Nah kemudian kalau pencirinya Pak di Prodi Komunikasi Jember itu apa ya Pak ya? Iya, jadi kalau kurikulum 2016 kami kemarin itu kita konsentrasinya kepada
jurnalistik dan public relation. Ya, karena waktu itu memang eranya banyak lembaga-lembaga yang butuh kehumasan, kemudian juga banyak media-media yang membutuhkan reporter dan seterusnya. Kami menyediakan itu. Alhamdulillah banyak lulusan kami yang kerja di radio, kerja di televisi lokal, kemudian menjadi humas-humas di beberapa, termasuk humas di hotel. Aston di Jember itu juga ada mahasiswa kami. Tetapi ke depan kurikulum 2020 ini kami coba untuk melihat ke depan bahwa tren ke depan ini kan di era apalagi di era pandemi Covid ini, maka kayaknya perdagangan secara online itu begitu menggurita, kan begitu. Di mana-mana ada online shop, kemudian ada startup baru yang diciptakan oleh anak-anak muda. Kami kemudian membidik untuk marketing communication-nya. Itu yang satu. Yang kedua tetap media komunikasi. Jadi kami ada dua konsentrasi penciri kami yang ke depan itu adalah kita siapkan mata kuliah terkait dengan komunikasi pemasaran dan media komunikasi. Media komunikasi termasuk ya ini podcast dan seterusnya. Itu jadi komunikasi efektif bagi masyarakat kan begitu, tapi dengan kekinian. Ini kan sedang tren. Kami juga sudah melengkapi laboratorium ya sama seperti ini, dan selama ini juga sudah dipakai teman-teman untuk acara-acara internal mahasiswa. Baik Pak Yono, kalau di kami gitu ya Pak Yono, itu pencirinya adalah komunikasi kesehatan. Jadi nanti kalau memang kita wujudkan gitu ya MOU itu dalam sebuah implementasi kerjasama untuk pertukaran pelajar, nanti kami bisa gitu ya di mata kuliah penciri kami adalah berkaitan dengan kesehatan. Jadi komunikasi terapeutik, komunikasi kesehatan, kemudian jurnalisme sensitif gender. Itu juga menjadi mata kuliah yang ada di program studi kami. Tentu nanti secara teknis Pak Yono ya kita akan berdiskusi lebih lanjut begitu ya, ini menjadi silaturahim awal. Dan tadi sudah terjadi MOU ya Pak dengan dekan Facebook. Alhamdulillah gitu. ya, kita sudah menjalin hari ini. Saya mau pulang bawa oleh-oleh 2 MOU dari 2 perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah. Kemudian nanti ini akan kami tindak lanjuti dengan 1 MOU lagi dengan media online yang ada di Jogja. Itu tempat nanti MOU-nya terkait dengan magang kerja mahasiswa kami di tempat tersebut selama 1 semester. Oke Pak Yono, terima kasih begitu ya sudah mempercayai salah satu partner nanti di implementasi MPKN khususnya dari program studi komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta begitu. Mudah-mudahan ke depan ini benar-benar bisa kita implementasikan sehingga nanti bisa memberikan kemajuan gitu ya, dampak yang baik, tujuan dari MPKN dapat tercapai, kemudian program studi kita gitu dapat sama-sama berkembang Pak Yono. Insyaallah, amin. Iya, mungkin closing statement-nya Pak Yono untuk program studi komunikasi Unisa Aisyah Yogyakarta gitu. Iya, jadi saya juga termasuk yang ikut mengagumi komunikasi di Unisa. Artinya ini adalah Universitas Aisyah yang konotasinya itu kan universitasnya perempuan kan begitu. Tapi ternyata komunikasi yang dibangun di sini perkembangannya begitu pesat, dan saya sudah mengikuti lewat asosiasi bahwa komunikasi di Unisa ini sudah cukup setara lah dengan kami yang lebih tua sebenarnya itu. Dan ke depan insya Allah kita akan berkembang maju bersama-sama. Terima kasih Pak Yono apresiasinya untuk kami gitu ya. Kami sebagai anak yang baru lahir sebenarnya dibandingkan dengan UMJ mungkin masih merangkak kami ini Pak Yono. Terima kasih apresiasinya kepada kami.
Dan mudah-mudahan kita menjadi keluarga besar yang kemudian Insyaallah. akan saling mensupport untuk memajukan prodi kita bersama-sama Iya. dan anak-anak kita menjadi generasi milenial yang berkemajuan sesuai tagline-nya Iya. Muhammadiyah Iya. begitu Pak Yono. Jadi saya rasa demikian pemirsa, begitu Dipkom Komunikasi hari ini sungguh luar biasa. Terima kasih kepada Pak Yono yang sudah jauh-jauh dari Jember datang ke Yogyakarta untuk membangun MOU bersama Komunikasi Universitas ICS Yogyakarta dalam upaya implementasi program MBKM. Kemudian kami sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa begitu ya, untuk mendaftarkan diri menjadi bagian dari keluarga besar di Universitas ICS Yogyakarta. Masuklah ke Ma. prodi ilmu komunikasi Terima Unisa. kasih. Masuklah ke prodi komunikasi. Pasti ke depan, masa depan Anda akan terjamin. Amin. Terima kasih Pak Yono. Silakan untuk bergabung dengan program studi komunikasi Universitas ICS Yogyakarta dengan membuka website kami ada di pmb.unisayogya.ac.id. Terima kasih dan Pak Yono Sugeng Kondur, selamat kembali ke Jember, tetapi Malioboro masih menanti Iya, banyak insya Allah sekali. semalam di Jogja. Oke. Terima kasih sekali Pak Yono. Sami-sami. Ya. Teman-teman, kita akhiri dan kita akan bertemu kembali pada Dipkom berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.